Ini sengaja tak pilihkan tempat yang sepuh ya. Jadi dulu banyak banyak orang meyakini dan memang fakta. Jadi dulu Mbah Soleh Darat di antara ngajinya di sini. Mbah Soleh Darat itu di antara gurunya Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan. Memang beliau kan orang sini, orang Mayong. Nah, jadi di sini dulu ada Kiai Alim buyut saya ini generasi keberapa namanya Soleh bin Asnawi Sepuh yang makamnya dekat Mbah Sunan. Walhasil duriannya termasuk saya, Mbah Sahal, Pak Said Akil Sirat itu termasuk masih keluarga sini. Termasuk ya semuanya sini keluarga, termasuk keluarga Barat dan Asnawi semuanya masih keluarga. Ini juga bagian dari Qur'ani saya cerita ini. Jadi di antara kebaikan yang disebut Allah itu, kata Mbah Maimun sering cerita, Islam itu kalau mengukur kebaikan itu dua. Satu mesti cerita leluhurnya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Allah mesti ngregani mbah min dzurriyyati Adam. Wa mimman hamalna ma'nu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru orang soleh yang naturalisasi tadi, yang tidak punya nasab tapi ya tetap boleh soleh, ya tetap boleh mengiskakan agama. Itu masuknya partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi sekiranya punya leluhur itu secara etika itu harus disebut, bukan karena asobiyah atau nasabiyah, bukan, ngergani waktu mereka terbuang untuk agama. Ya kan, beberapa tanah yang harusnya untuk anak cucunya, untuk masjid, untuk pondok. Jadi pengorbanan mereka inilah yang kenapa orang-orang soleh dulu harus menyebut leluhurnya. Seperti ayat wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Padahal hadil millah millatullah, millatul Islam. Itu seperti duriannya Mbak Arwani kalau nasihati, cekeli Qur'ani Mbak Arwani, cekeli fikih Mbah Maimun, cekeli fikih. Karena dengan dinisbatkan ke generasi terdekat ini lebih merasa memiliki. Sama. Ini tafsir Kemenak, ya sebenarnya tafsirnya ulama dulu yang diambil Kemenak. Bahasa politiknya yang dicadot Kemenak tadi, fasilitator tadi. Tapi supaya bertanggung jawab, ini tafsir Kemenak, ini terjemah Kemenak, ini ide Kemenak. Supaya tanggung jawab. Sebetulnya itu idenya ulama dulu, yang Kemenak di-SK-kan untuk ya tadi untuk dapat gaji dan untuk nggak apa-apa, gaji itu baik fitunya hasanah, nggak usah isin, biasa aja. Ya juga untuk salam tempel biasa aja, itu fitunya hasanah. Nah ini tinggal wabil akhirati hasanah. Nah begini menurut saya, ukuran yang menjadi diskusi publik itu kiai-kiai desa. Ini dengerin saya, tak mulai dari tauhid, saya sudah matur ke Pak Sarkasi. Misalnya kiai-kiai desa itu berhasil menggambarkan tauhid. Misalnya begini, angka di mana-mana dimulai dari angka 1. Jika 2, 3, 4 semuanya dimulai dari 1. Ya sudah lah, berarti alam raya ini dimulai dari Al-Wahidul Qahar. 1. Kedua, gambar. Kamu gambar hewan apa saja, gambar benda apa saja dimulai dari 1 titik. Gambar apapun dimulai dari 1 titik. Dan itu juga yang dipakai Allah Ta'ala dalam Qur'annya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim dimulai dari titiknya ba. Kemudian ulama bilang itu singkatan dari bikana makana wa biyakunu ma yakun. Lagi desa itu ngulang-ngulang itu, sehingga tauhid itu di kampung-kampung kayak lazim. Orang yang kedonyan, orang yang medit, orang yang tidak punya peradaban, bahkan orang yang belum sholat, bahkan orang yang masih nyun sewu bertindak pidana atau kriminal. Tauhid itu enggak keotak-atik. Sampai ketika iblis rapat berkali-kali untuk mengubah tauhid mereka, itu tidak bisa, saking mapannya. Ini sudah akidah rasikhah. Ini sudah masuk yustabbitu walladzina amanu bil qauli tsabit. Coba nyun sewu orang yang berperilaku nyun sewu maksiat. Disuruh nyun sewu pindah agama enggak mau, karena kelaziman tauhid sudah. Ini karena keberhasilan kiai-kiai menanamkan logika tauhid, diroyah fit tauhid. Mulai contoh angka itu dimulai dari 1, mulai kalau gambar dimulai dari 1 titik. Nah, Kemenak itu bisa bikin buku panduan untuk ya tadi untuk sasarannya, kemudian ada penyuluh-penyuluhnya di kampung-kampung atau level kecamatan, kemudian itu menjadi lazim. Sehingga nanti Indonesia punya 2, ada kiai kultural yang nunggu diundang, ada orang mati, orang sunat, orang kawin. Yang jelas nggak diundang orang poligami karena takut diantem piring sama. Kok tertawa Sarkasi? Sampingnya ini kok anu terus. Sampingnya itu. Kelihatan ya? Aramanya kelihatan. Nah,
kecakapan menjelaskan ini yang sementara sekarang karena tadi kuliahnya mungkin sampai doktor, profesor, kiainya sampai alim alama, sampai diskusinya untuk hal-hal yang sebenarnya untuk kelas menengah. Misalnya di kampung nyuwun sewu pidato cerita Imam Sa'rawi atau cerita Ali As-Sofuni kan nggak nyambung. Itu siapa kata orang kampung. Tapi nggak cakap cerita bahwa kul huwallahu ahad itu normal karena semuanya dimulai dari satu. Itu penting sekali. Sehingga nanti ketika ada hadis syafa'ah, orang apapun banyak dosanya, tapi kalau fi qalbi ada misqalu dzarratin min imanin, itu terus pas. Karena kita sebagai kiai bahkan melindungi akidah yang milik siapa saja. Saya ulang lagi, akidah benar yang milik siapa saja. Itu sirinya Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu terusannya kan nyun sewu agak gimana wa in zana wa in saraq. Betapa Nabi itu orang yang sangat sakral. Tapi tetap secara konstitusi bahwa ketika tauhid itu benar, orang ini tidak mukhallad dan benar. Sehingga beliau harus ngendikan wa in zana. Sampai Abu Dar itu enggak percaya. Sampai diulang lagi. Tenane Nabi Rasul. Iya Abu Dar wa in rawi. Sampai 3 kali Abu Dar. Karena beliau sebagai orang soleh, Abu Dar kan terkenal warok, terkenal tertutup. Sampai nanya 3 kali. Sampai Nabi gojlok. Ala rohmi anfi Abi Dar. Dasar wong grumpung kandhanane angel. Karena tadi, ketika logika tauhid itu mudah, hatta usatul mukminin, wa hattal fusaq, wa hatta man sing kedonyan itu enggak pernah mengevaluasi tauhid. Orang bisa mengevaluasi saya ini NU atau Muhammadiyah. Saya ikut terima tambang apa enggak, saya ikut PKB apa ikut PBNU. Orang bisa mengevaluasi saya jadi kemenak apa jadi kiai. Saya jadi kiai artis sebagai kamu, orang bisa mengevaluasi, tapi enggak pernah ada yang evaluasi. Kenapa? Karena mereka sukses menjadikan tauhid ini nura yamsi bihi finnas. Makanya saya bilang ke Zarkasi, Allah tidak bilang fil madaris, juga enggak bilang fil masajid, juga enggak bilang fil jami'ah. Finnas, Quran itu nura yamsi bihi finnas. Artinya ada logika Quran, kemudian ini finnas, sudah. Subhat Allah sudah munsabi fil qalb. Mustabbat fil qalb, sabit fil qalb. Saya bukan niat sombong, tapi saya sering cerita. Kenapa saya diterima banyak orang? Karena saya itu kalau mengkiaskan terus logis. Itu juga dibentuk Quran. Karena Quran kalau bikin kias itu logis. Bahkan saya pernah ngaji di depan Said Ahmad disuruh baca kitab. Di antara yang saya ceritakan adalah ketika kita di Eropa. Kan saya pernah ngaji virtual di Jerman, pernah di virtual saya ulangi. Saya di rumah, Islam di Jerman, di Kanada. Saya cerita, kalau Anda di Eropa dan orang mendewa-dewakan demokrasi atau kebebasan pendapat, saya punya sekian ayat yang membolehkan orang itu demokratis. Qul hatu burhanakum. Apa itu demokratis? Kalau kamu nggak setuju saya Tuhan, hatu burhanakum. Aruni madza khalaqakum minal ladzi amlahum syirkun fis samawat. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan, kata Allah, silahkan kamu menyebut Tuhan yang lain. Dan kemudian bandingkan dengan saya, reputasinya madza khalaqakum minal ardi amlahum syirkun fis samawat. Kata Allah lagi, hada khalqu wa ini saya Tuhan. Ini khalqu wa hada khalqu wa fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Kayak apa demokratisnya Quran? Misalnya saya kalau boleh jumawa ini saya Gus Bah enggak pegawai Kemenak, enggak ada SK. Coba yang punya SK, bisa enggak nandingi tafsir saya? misalnya. Tapi tetap saja ini formal, saya ada formal, itu masalah kan. Yang alim malah non normal. Kreditnya dari pasar. Nah, tapi ini bagus ini kerjasama formal sama non formal. Alhamdulillah. Kolaborasi. Nah, sehingga tauhid itu begitu mudah diterima. Terus orang itu diterima secara tadi dari awam ke awam untuk awam.